Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Luftia dari kelas 6A PGSD. Izin mempresentasikan proposal tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu, bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari peningkatan hasil belajar PKM melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 ini, pertama itu ada pendidikan merupakan hal penting. Kemudian ada sekolah dasar sebagai pendidikan formal pertama bagi anak. Kemudian ada proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Dan ada pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan, peran guru yang harus memahami karakteristik untuk mencapai tujuan pembelajaran, hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah, dan siswa di SDN Karangtengah nilai rata-rata UTS 40% memenuhi nilai KKM, 16 siswa KKM pada pembelajaran PKN 75. Kemudian ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini di SDN Karangtengah, yang pertama itu ada pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang kedua ada metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Dan yang ketiga ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru saja. Kemudian yang keempat ada pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal, dan yang terakhir ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Setelah identifikasi masalah itu, kemudian ada pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini ada dua. Yang pertama ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Kota Tangerang. Dan yang kedua ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Di sini ada perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Dan yang kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian sehubung dengan rumusan masalah itu, maka penelitian tindakan kelas ini ada tujuan. Yang pertama itu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKM materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua yaitu ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama itu teoritis dan yang kedua itu ada praktis. Nah, yang praktis ini ada tiga juga. Yang pertama bagi siswa itu dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, kemudian ada meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektifnya. Kemudian yang kedua, yaitu bagi guru. Bagi guru itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Kemudian ada menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Kemudian juga ada bagi sekolah. Yang pertama itu adalah kepala sekolah dapat membuat
program pelatih untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode metode pembelajaran dan yang kemudian ada tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Jadi manfaat penelitian itu ada dua, yang pertama teoritis dan praktis. Dan manfaat praktis juga ada lagi manfaatnya bagi yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Kemudian di sini ada tujuan hasil belajar PKN. Di bab 2 ini ada landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama ini adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini ada tujuan hasil belajar PKN. Yang pertama itu ada belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Dan belajar juga dan kemudian setelah belajar ada yang namanya hasil belajar. Nah, apa sih hasil belajar itu? Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses pembelajaran mengajarnya. Nah, di dalam hasil belajar ini ada aspek-aspeknya. Yang pertama itu ada aspek ranah kognitif. Di dalam aspek ranah kognitif, menurut taksoni Bloom itu ada 6. Yang pertama ada pengetahuan C1. Apa sih pengetahuan C1 itu? Jadi C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajar sebelumnya. Kemudian ada pemahaman C2, adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Dan yang ketiga itu ada aplikasi. C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Dan yang keempat itu analisis C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Dan yang kelima yaitu evaluasi atau C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir itu ada sintesis atau C6. C6 itu kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama untuk membentuk unit baru atau koheren. Jadi eh, ranah kognitif ini menurut taksoni Bloom itu ada 6. Yang pertama C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan yang terakhir yaitu C6 sintesis. Dan ada juga jenis kategori ranah afektifnya, yaitu ada 5. Yang pertama ada receiving atau attending A1. Kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, kemudian situasi, gejala, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada responding atau jawaban, atau sering disebut juga dengan A2, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Dan yang ketiga itu ada valuing atau penilaian, atau disebut juga dengan A3, berkenan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Dan yang keempat itu ada organisasi atau A4, pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi. Dan yang terakhir itu ada karakter atau A5, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang. Nah, kemudian setelah itu juga dari ranah kognitif dan ranah afektif itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu apa aja ada dua. Yang pertama itu ada faktor intern, faktor yang berasal dari dalam diri kita, dari individu gitu. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar. Kemudian yang kedua itu ada globalisasi. Nah, globalisasi ini berasal dari kata global dan sasi. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok. Nah, di dalam globalisasi itu juga terdapat bidang-bidang yang dipengaruhi antara lain sebagai politik, ekonomi, budaya, komunikasi, transportasi, dan sosialisasi. Kemudian ada metode pembelajaran information search. Nah, metode pembelajaran adalah, apa sih metode pembelajaran itu?
Nah, metode pembelajaran itu adalah cara cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran gitu. Jadi sebelum guru mengajar itu kita harus, sebagai guru itu menyiapkan metodenya, metodenya apa sih yang harus kita sampaikan kepada anak tersebut gitu, kepada siswa-siswa gitu. Tetapi, eee, harus berkesinambungan juga dengan media pembelajarannya gitu. Dan yang B itu ada metode pembelajaran information search. Metode information search ini merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Itu kayak misalnya, guru itu mengasih soal, nah atau, membuat kelompok gitu, nanti mereka yang mencari jawabannya sendiri, atau bisa juga si siswa ini berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing gitu. Itu namanya metode information search. Kemudian ada karakteristik usia dini. Karakteristik anak usia dini itu, karakter utama siswa itu sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual, gitu. Kemudian dalam karakteristik anak usia dini itu, jadi karakter siswa di kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9 sampai dengan 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Kemudian penelitian yang relevan itu, di sini di dalam proposal ini ada penelitian Ipung Purmasari dan penelitian Munasika. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini upaya meningkatkan hasil belajar PKN terhadap globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Tangerang. Nah, untuk kondisi saat ini, yang pertama itu metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional ya. Kemudian siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian ada pendayagunaan sumber belajar belum optimal, dan rendahnya hasil belajar. Nah, untuk tindakan di SDN Karangtengah ini, yang pertama itu ada penerapan metode pembelajaran information search, kemudian ada meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Nah, tujuan atau hasilnya yaitu hasil belajar siswa meningkat. Jadi hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di sini tuh ada bab 3 metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini, di bab 3 ini metode penelitiannya ada pendekatan penelitian, kehadiran dan peran penelitian di lapangan, ada tempat dan waktu penelitiannya, kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian, jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Dan pendekatan penelitian ini jenis penelitian tindakan kelas ini menggunakan model spiral kemis. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, dan yang terakhir itu refleksi. Kemudian ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Nah, kehadiran dalam peran peneliti di lapangan ini, peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi.
Terus tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dilakukan pada bulan September 2015 sampai 2016. Dan bulan Juni tempat dan waktunya. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini ada hasil belajar PKN, kemudian ada definisi konseptual. Nah, apa sih definisi konseptual ini? Meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal dari individu maupun faktor eksternal dari luar individu. Kemudian definisi operasional. Nah, di definisi operasional ini meliputi aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Nah, sebelum digunakan instrumen akan dibuat coba untuk mengetahui validasi dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Di sini ada kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN di kelas 4-nya. Ini kisi-kisinya. Ini kisi-kisinya. Nah, indikatornya, indikator keberhasilan. Indikator hasil dari keberhasilan yaitu hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah yaitu 75. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang pertama itu tes. Tes itu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Kemudian ada observasi. Nah, observasi ini pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung. Jadi kita mengamati langsung di objek penelitiannya terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi tersebut. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi itu kayak kita mau foto-foto gitu. Jadi melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data-data dibutuhkan dalam penelitiannya. Kemudian ada catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini ada pengumpulan, penyajian, kemudian penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Terus ada keabsahan data. Nah, keabsahan data juga ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Apa sih triangulasi sumber itu? Nah, yaitu contohnya itu untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid gitu. Yaitu triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian triangulasi waktu. Triangulasi waktu itu kayak datanya ini tuh diperoleh melalui wawancara, terus lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Jadi triangulasi teknik ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Itu namanya triangulasi teknik. Kemudian terakhir itu ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan catatan lapangan. Jadi triangulasi waktu itu dengan catatan lapangan, kemudian lembar observasi dan dokumentasi. Nah, di sini ada desain prosedur penelitian, siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama ini ada rencana. Nah, rencana pelaksanaan penelitian tindakan kelas, seperti kegiatannya itu yang pertama ada menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD.
di kelas 4. Terus untuk mengetahui materi akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini. Terus yang ketiga, ada penelitian mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajarnya. Terus yang keempat, ada mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangkaian implementasi PTK. Dan yang kelima, ada mendesain metode pembelajaran dengan sesuai dengan metode yang akan diteliti, dan yang terakhir ada mengembangkan LKS. Terus ada juga namanya tindakan. Nah, setelah kita rencana, kita membuat rencana, kita juga harus ada tindakannya. Tindakannya itu dengan perubahan proses pembelajaran dengan perilaku, sikap, dan hasil belajarnya. Bagaimana kita cara menindaki konsep tersebut. Kemudian ada observasi. Dan yang terakhir ada yang namanya refleksi. Jadi observasi ini mengamati dampak atau hasil tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Kemudian terakhir ada refleksi. Nah, pada komponen ini, penelitian menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Dan siklus kedua juga ada rencana. Rencananya kan kalau di siklus pertama nih, rencana kita apa aja gitu kan banyak. Kalau rencana kita nggak bahas itu, baru kita ke rencana yang kedua gitu. Nah, siklus kedua maksudnya. Nah, untuk siklus kedua ini rencananya hanya berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, penelitian membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran FPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Kemudian juga ada tindakan. Nah, tindakannya ini peneliti atau kitanya, sayanya melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama yang tadi itu. Kemudian ada observasi. Peneliti menggunakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu adanya refleksi. Refleksi itu si peneliti ini melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Ini cukup sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.